Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar klasik ekonomis, tapi rasanya premium ya teman-teman. Cocok banget nih buat pemula yang mau belajar bikin nastar. Bisa banget kalian ikuti resep ini, dan resep ini juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini hasil nastarnya enak banget, lumer, wangi, dan juga kinclong ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 180 gram butter margarin. Di sini aku pakai 100 gram butter margarin Royal Palmia dan 80 gram Royal Crown. Jadi ini nanti rahasianya nastar ekonomis tapi wangi dan lumer, rasa premium ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 60 gram gula halus. Ini sudah saya ayak ya sebelumnya, biar nggak ada gula yang bergerindil. Kemudian diaduk sampai teksturnya halus. Setelah halus seperti ini, bisa kita tambahkan 1 butir kuning telur, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan munjung susu bubuk. Jadi ini juga penting ya teman-teman, pakai susu bubuk agar nastarnya itu wangi dan makin enak ya. Setelah diaduk, ini kita sisihkan dulu whisknya. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 30 gram dan juga tepung terigu kunci biru ya, saya pakainya protein rendah sebanyak 250 gram, dimasukkan bertahap. Kita aduk sampai tepung terigunya tercampur rata. Jika sudah mulai tercampur seperti ini, bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya. Kemudian bisa kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Ini saya lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman, pastinya tangannya sudah dicuci bersih. Nah, ini udah cukup, sebentar aja ya, jangan terlalu lama diaduknya. Selanjutnya di sini saya akan takar adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml. Caranya seperti ini ya. Kalau kalian mau timbang juga boleh, tetapi menurut saya cara ini lebih cepat, hasilnya pun nanti sama rata juga. Lakukan sampai selesai atau sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan isian nastarnya. Ini ada dua ya, ada dua bentuk, yang satu bulat, yang satu memanjang. Ini nanti untuk yang nastar gulung. Oke, selanjutnya tinggal kita bentuk aja nastarnya. Kita ambil adonannya dan bulatkan, lalu pipihkan. Kemudian kita beri filling selai nanas di tengahnya seperti ini. Lalu kita gulung-gulung di permukaan tangan sampai benar-benar halus dan bulat sempurna ya teman-teman. Kemudian sisihkan di dalam loyang yang sebelumnya sudah dioles menggunakan margarin tipis-tipis. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Oh ya, kalau kalian mau mengambil isian selai nanasnya, kalian pakai tusuk gigi ya, agar tangan kalian itu nggak lengket, jadi nastar kalian itu tetap mulus.
Nah, ini udah selesai semuanya ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita oven. Untuk ovennya ini sudah dipanasi kurang lebih 10 menit. Lalu ini kita oven menggunakan suhu 125 derajat. Api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Nah, sambil menunggu nastarnya di oven, kita bisa buat olesan kuning telurnya. Di sini saya pakai 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Ini saya pakai kuning telur omega, jadi warnanya sudah bagus. Saya nggak tambahkan lagi pewarna ya teman-teman. Kalau kalian pakai telur biasa, boleh ditambahkan dengan pewarna kuning. Nah, ini setelah 25 menit, nastarnya sudah setengah matang dan sudah kokoh. Ini bisa kita dinginkan dulu. Setelah nastarnya benar-benar dingin, lalu ini tinggal kita olesi aja menggunakan kuning telurnya. Ini diolesnya tipis-tipis aja, tapi harus benar-benar merata ya teman-teman. Kalian boleh oles di bagian atasnya aja atau keseluruhan permukaan nastarnya. Sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini nanti mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Jadi pastikan untuk mengolesin ini juga harus sesuai dengan urutan. Tidak boleh acak ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Udah saya oles sekali ya kuning telurnya. Selanjutnya ini mau saya oles yang kedua kalinya. Sama, kita olesnya tipis-tipis. Dan pastikan nastarnya ini sudah benar-benar kering ya, kuning telur yang lapisan pertama. Agar nanti hasilnya mulus, tidak geradakan ya. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai seperti ini, selanjutnya tinggal kita oven kembali. Saya oven kembali menggunakan suhu 110-120 derajat saja. Apinya saya pakai atas bawah selama kurang lebih 10 menitan. Atau kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini nastarnya sudah matang, sudah saya angkat ya. Dan ini sudah dingin. Ini mau saya ambil satu. Jadi untuk bagian permukaannya ini terlihat mulus dan glowing ya teman-teman. Bagian bawahnya juga ini mateng. Hasilnya sangat cantik, mulus, dan ini rasanya lumer, ngeprul. Resep ini juga nggak terlalu banyak, hanya 250 gram tepung aja, jadi cocok banget buat kalian yang masih belajar bikin nastar, boleh dicobain resep ini. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.